Ternyata demo kemarin hanyalah pemanasan. Dan seperti gladi resik, pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tandanya yang kita coba untuk mengerti. Beberapa pihak yang diduga menjadi penunggang dalam demo ini ada di konten saya bersama Guru Gembul yang satu ini. Tapi, saya punya pendapat bahwa penunggang ini mungkin nggak perlu kuda untuk ditunggangi lagi. Karena dia sangat mungkin bisa melakukan serangan seorang diri. Dan ini semua didasarkan dari keberhasilan test the water yang ada di tanggal 28 kemarin. Oke, Mas Darko, mungkin kita mulai berawal dari dalang ya, atau oknum dalang mungkin yang tidak perlu tunggangan lagi sekarang ini. Memang kondisinya seperti apa? Saya itu kembali mengingat kejadian di Poso ya, kalau nggak salah ya. Atau di mana ya, yang saat itu ada dua tempat daerah di Indonesia Timur. Satu kota ini masjid dibakar. Terus kemarahan terjadi kepada orang-orang Nasrani yang ada di sana. Nah, saat kemarahan ini terjadi, kalau nggak salah, tapi silakan yang ada di lokasi itu, kalau saya salah, saya mohon maaf, dan kalau saya membuka luka kembali, tapi ini penting untuk kita pelajari. Listrik padam, telepon pun tidak bisa menyala. Dan saat itu terjadi, dihembuskan kalau ternyata ada masjid lain di kota lain, ini terbakar juga. Nah, di tempat itu, gereja yang dibakar. Kemarahan orang kepada orang-orang Muslim, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Memutus komunikasi dan menyebarkan informasi palsu adalah sesuatu di masa lalu. Tapi sekarang ini, informasi palsu itu nggak perlu untuk memutus komunikasi. Ini pun bisa dilakukan dan ditransmisikan seakan-akan oleh dari orang-orang yang legitimate atau ditransmisikan secara bersama-sama di saat bersamaan. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah melakukan eksperimen ini, bukan untuk ini masa ya, tapi saya dan kawan saya membuka wahana escape room. Lalu saya bertanya kepada seorang ahli sosial media yang menyarankan mendingan kita pakai influencer gede yang punya pengikut sampai jutaan atau micro influencer. Dan dia katakan kalau untuk seperti ini sebaiknya menggunakan micro influencer tapi banyak. Jumlahnya 50 sampai 100 orang. Mereka posting di saat bersamaan, maka orang akan menganggap hal itu adalah sesuatu yang sedang viral. Dan orang-orang akan FOMO untuk melakukannya. Dan terbukti, ribuan dan puluhan ribu pengunjung itu datang mengatakan mereka melihat dari postingan itu tadi. Jadi sesuatu yang sering diucapkan, berulang kali diucapkan, walaupun itu sesuatu yang keliru, akan menjadi sebuah kebenaran. Oke, lantas kalau hubungannya dengan demo kemarin yang hanya pemanasan, berarti akan ada sesuatu yang digemakan kembali atau seperti apa Mas? Secara teknik ya pasti ada. Cuman kita akan tahu bahwa ini tidak perlu ada seorang tokoh yang akan menggerakkan, tapi ini bisa digerakkan dari orang-orang yang akan menyebarkan berita. Bahkan kemarin saat demo terjadi, saya mendapatkan informasi ada orang, mohon maaf, Gua lihat ada seorang di belakang mobil ini, gua lagi sembunyi. Terus ditambah, ini gua ngetik sambil gemeteran. Itu orang kalau di post nggak cuma satu atau dua orang, ini akan menimbulkan sebuah fantasi yang akan sangat lekat dengan kejadian 98 dan akan memicu orang untuk melakukan sesuatu. Apalagi jika ditambahkan sebuah kecenderungan suku di situ. Oh, kerusuhan massal akan bisa terjadi. Maka di saat seperti ini kita harus waspada. Dan ini pun harusnya menjadi JR untuk kita. Warga jaga warga. Kita harus hati-hati. Nggak gampang terprovokasi dan mudah untuk mencerna sebuah informasi. Meskipun itu menguras atau mengoyak emosi. Tapi kalau si dalang ini udah nggak butuh tunggangan lagi kata Mas Darko, lantasnya memang tujuannya arahnya kemana? Jika dia ingin menggemakan sesuatu lagi, kerusuhan kah atau seperti apa? Ya kerusuhan. Karena saat terjadi kerusuhan, banyak hal bisa dimainkan di sini. Otomatis kepercayaan investor pada Indonesia ini akan berkurang dan investor akan pergi. Apa yang akan bisa dilakukan dari situ? Saham bisa dibeli secara murah.
diserok terus kemudian nanti akan bisa dijual kembali, atau melakukan sebuah upaya untuk menggoyang pemerintahan agar mereka bisa menjual bahan pokok yang sebelumnya sudah ditimbun dulu. Nah, ini sesuatu yang saya katakan sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Itu jika ternyata latar belakangnya hanya ekonomi. Bagaimana jika ternyata sakit hati? Orang-orang yang tidak menyukai Pak Prabowo ingin beliau turun. Dengan hal seperti itu akan mudah. Tinggal diteruskan lagi dengan stigma masyarakat terhadap kerusuhan 98 di mana beliau pernah dituduh menyulik mahasiswa. Nah, hal ini kan sangat-sangat harus kita waspadai. Dan jangan sampai kita akan dimanfaatkan. Untuk apa? Membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ini sesuatu yang sangat bahaya dan sangat mungkin untuk terjadi jika kita tidak hati-hati. Lantas kalau misalkan memang Gema ini berlanjut dan mungkin demonstrasi kan masih sampai hari ini masih ada kan ya harusnya? Ya, tanggal 5. Nanti kan Indonesia itu kan seperti itu. Nanti demonstrasinya selesai, ditambah lagi tanggal tertentu. Apalagi kalau ada hubungannya sama ya apa 10-10? 10-11? Lantas apa yang akan terjadi jika memang Gema ini terus bergulir ya? Dan si orang ini mungkin memang orang yang menunggang ini juga sengaja menyebarkan Gema itu, ataukah memang ini tujuannya selain kerusuhan memang penggulingan pemerintah atau seperti apa? Yang pertama adalah selain dari tujuan untuk merusuh itu, kecemasan dan juga keresahan masyarakat ini memang ada. Kemarahan masyarakat itu memang ada. Masyarakat yang ingin berdemo karena kondisi negara tidak baik-baik saja, ini juga ada. Dan saat orang marah, sebaiknya marahnya ini dihabisin dulu. Karena setelah marahnya dihabisin, mereka baru bisa diajak ngobrol. Nah, saat mereka bisa diajak ngobrol ini, maka kita harus memberikan pengertian bahwa mereka kalau ternyata dimanfaatkan dan digunakan untuk membakar rumah, maka yang terjadi adalah mereka nggak akan pernah makan lagi. Selama ini mereka akan kesulitan makan, kesulitan cari kerja. Kalau ini terjadi kerusuhan dan jangka waktunya ini akan panjang, bahkan bukan hanya mereka sulit cari kerja, mereka akan sulit cari makan, sulit cari penghidupan. Nah, seperti ini pun harus ditanamkan. Agar apa? Bukan menjadi sebuah topeng kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal yang buruk lagi. Tapi untuk kita ayo bersama-sama, karena ini harus kita selesaikan secara bergotong royong. Dan siapapun itu, kita harus memiliki sebuah nilai. Nilai mana yang pantas untuk kita pegang, dan setelah melalui nilai itu, maka kita akan mengatakan ini tidak boleh dilakukan. Karena mereka akan mengetes kita dan membawa kita kepada titik di mana kita akan dipaksa melakukan sesuatu. Menurunkan presiden, membakar rumah-rumah etnis tertentu. Ini sesuatu yang harus hati-hati sekali dan harus bisa dipisahkan. Dan artinya di situ pun kita harus memberikan sebuah dukungan saat pemerintah melalui aparat negara untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Tapi Pak Presiden sendiri pun kan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini sudah menuruti permintaan demonstran, cuman demonstrasi terus terjadi. Apakah ini bisa kondisi jauh lebih buruk lagi? Padahal walaupun Presiden sendiri sudah mencoba memediasi, maksudnya mencoba menuruti apa permintaan para demonstran ini yang dituntutkan. Saya kira masyarakat Indonesia pun ini adalah masyarakat yang welas asih. Jadi dengan kejadian kemarin, saya kira saat sekarang ini sudah mereda, saya menduga dan percaya hal yang lebih buruk ini tidak akan terjadi. Tapi jika ternyata nanti ada satu martir yang akan bisa di-create. Kalau yang kemarin kan kejadiannya kecelakaan kan. Nah, kalau nanti ini bisa di-create, atau mungkin bukan martir, tapi sesuatu yang dianggap seperti itu, lalu disebarkan, ternyata beritanya ini bisa saja bohong, maka kemarahan ini akan bisa tersulut lagi. Maka kebijaksanaan kita untuk melihat konten dan menilainya secara benar dan berhati-hati, ini sangat penting. Dalam era post-truth seperti sekarang, dan era penyebaran kebencian yang luar biasa. Dan saya berharap pemerintah mulai menertibkan oknum-oknum media yang, kalau kalian, saya nggak tahu ya, mungkin kalian semua yang usianya di bawah saya ini nggak main Facebook. Facebook itu udah kayak tempat sampah. Isinya berita-berita yang menjelek-jelekan Sri Mulyani. Oke lah, kalian nggak setuju, silahkan, tapi ayo kita audit sama-sama. Masih menghina orang-orang seperti Syahroni dan sebagainya, seakan-akan masih belum pantas untuk dimaafkan. Dan hal-hal lain yang saya kira kita malu untuk mengakui bahwa ini dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, hal seperti ini yang harus hati-hati, karena bisa saja orang yang menyebarkan berita itu adalah bot. Orangnya nggak nyata, tapi kita berkomentar sebagai orang nyata dan dipelajari dan diprofiling kalian semua. Dan saat nanti diperlukan, akan ada sebuah berita yang akan bisa saja dikirimkan satu demi satu masuk ke ponsel kalian. Yang akan membuat kalian percaya dan melakukan gerakan
yang mengerikan di saat bersamaan. Dan jika itu terjadi, kita akan menyesal di saat yang sudah terlambat. Tapi kalau untuk pengendalian informasi ini sebenarnya tugas besar dari pemerintah itu juga sebenarnya Mas Denny Darko untuk mencegah apa ya bahasanya, itu kan berarti ada pencurian data kah atau mungkin skema apapun yang mencuri pola tingkah laku personal kita, ataupun juga ada data-data yang memang masuk dan sengaja dikirimkan ke HP kita. Ini kan sekuritas jaringan dan koneksi negara ini juga. Jadi lantas apa yang harus dilakukan negara kalau kayak gitu? Mengatakan bahwa demokrasi ini sudah kebablasan dan sosial media harus dibatasi. Karena pembatasan sosial media nanti pasti akan diserang dengan ini membatasi demokrasi, ini kita tidak bisa lagi bersuara, ini kita tidak bisa dilindungi lagi hak asasi kita untuk menyampaikan pendapat. Nah ini harus hati-hati karena kita sedang dalam keadaan darurat. Dan dalam keadaan darurat, pemerintah berhak untuk matiin live TikTok. Nah, tapi masyarakat kecil ini gimana cari duitnya? Yang cari duit di TikTok itu nggak cuma masyarakat kecil, tapi masyarakat kecil ini akan mati saat itu dibiarkan menjadi sarana untuk menyebarkan anarki. Maka pemerintah harus menjelaskan kepada warganya bahwa demokrasi kita ini sudah kebablasan. Demokrasi yang harusnya dianut adalah demokrasi Pancasila. Saat terjadi penjarahan, pembakaran, walaupun itu diklaim dilakukan oleh provokator atau pihak yang tidak bertanggung jawab, itu terjadi. Dan itu berbarengan dengan saat kita menyampaikan aspirasi. Maka kita harus tahu bahwa sejatinya pemerintah kita memang sudah kalah dengan kecanggihan teknologi perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, seperti ByteDance. Dan kita harus melindunginya dengan satu aturan yang nggak akan bisa mereka langgar lagi. Ini negara gue, ini rakyat gue, this is my people, and you do as I please. Nggak boleh mereka melakukan semau mereka di tanah kita, pertiwi kita ini tadi. Ini satu hal yang harus kita sadari. Dan jangan saat pemerintah melakukan itu, tuh kan bisa matiin live tapi nggak bisa matiin judul. Itu kan sesuatu yang ini sesuatu yang judul itu IP-nya ada banyak. Lu matiin satu, dia pindah ke tempat lain. Matiin lagi, ini pindah ke tempat lain juga. Gini deh, kalau pemerintah bisa memblok situs film ilegal. Nah, kalau itu sudah bisa, kalian tanyakan kenapa judul nggak bisa. Kalau itu saja kagak bisa, apalagi judul. Dan kagak ada hubungannya sama TikTok. TikTok tinggal di telepon. Kantornya ada di Millennium Tower ya? Millennium Tower. Iya, itu atau sama satu lagi. Di telepon. Udah langsung akan, lo masih mau cari duit nggak? Matiin. Mati. Lah judul, nelponin ribuan orang itu di Kamboja sana. Ya nggak bisa. Makanya Pak Prabowo bilang, dia akan gasak semua mafia. Karena mafia-mafia itu, orang-orang itu yang ada di belakang. Dan orang-orang ini adalah oknum-oknum yang bisa siapa saja. Mungkin saja oknum TNI, polisi, atau oknum pengusaha, atau agamawan. Bisa siapa saja. Maka ayo, yuk kita waras sedikit. Jangan sok-sok terus bandingin. Nih kalau di Belanda demokrasi seperti ini, di Swiss seperti ini. Swiss negaranya itu nggak terdiri dari 17.000, 13.000. Ya, pulau kayak di Indonesia. Sukunya nggak berbeda-beda kayak kita. Etnis mereka paling cuma 10, 11, 15. Kita ada ribuan. Terpisah oleh pulau. Dan kita masih negara berkembang. Come on. Yuk kita jaga bersama-sama. Karena ini nggak segampang. Lalu apa pemecahannya? Lalu pemerintah harus apa? It's not that easy gitu. Oke, bisa dari kok. Cuman kalau memang terbukti kemarin, maksudnya kita semua di Indonesia Raya ini menyaksikannya. Dengan live TikTok ini sempat dihentikan selama 3 hari kurang lebih. Gulungan informasi yang membawa misleading dan juga provokasi-provokasi di sosial media jauh lebih berkurang. Oh iya, tenang semuanya. Dan Jakarta ini langitnya jadi kayak di Bali. Biru, cerah gitu. Karena orang-orang nggak keluar di jalan dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang mengingatkan kita pada tahun 2000-an awal gitu loh. Semuanya tenang. Hidup pun terasa lebih enak kan, nyaman kan seperti itu. Nah, harapan saya adalah ayo saat ini terjadi. Pemerintah punya alasan untuk ngobrol sama Facebook, untuk ngobrol sama Instagram. Sini, oke? Lo mau cari duit di tempat gue, oke? Gue atur. Kasih pembatasan ke kata-kata tertentu. Dan kemarin juga ditangkap ya, berapa orang selebgram. 7 kan yang ini, ada ratusan sebenarnya yang diblok, ya 7 yang ditangkap ya. Dan itu akan bisa bertambah. Ya masa iya menyampaikan pendapat, ngajak ngebakar Mabes Polri kan gendeng gitu loh. Saya komentar di akunnya Roy Sakti yang ya nggak tahu Roy Sakti balas nggak komentar saya di situ. Tapi orang-orang tuh pada takut. Dianggap kalau kita tuh berpihak pada pemerintah dibilang buzzer. Enggak, saya nggak berpihak pada pemerintah yang
Bukan yang balul sekarang ya. Kalau mereka balul, saya nggak akan berpihak. Tapi saya berusaha untuk mengajak. Yuk, kita harus apa kalau memang kalian berpendapat seperti itu? Dan apa yang harus kita lakukan? Serta saya berpihak kepada kondusivitas apapun yang harus kita lakukan. Anak saya perlu sekolah. Tetangga-tetangga saya dan juga orang-orang yang nggak punya duit ini pun perlu makan dan perlu kerja. Kita mau berdemo sampai kapan? Maka ayo kita ngobrol. Seperti layaknya orang-orang di Asia Tenggara ini. Bahwa segalanya ini bisa kita selesaikan. Asal kita mau dan kita sabar untuk mendengar. Oke, berarti setelah ini akankah memang terjadi perundingan antara Indonesia dengan para penyedia layanan media sosial ini? Saya kira harus. Dan dengan ini, orang-orang yang berusaha mengacau ini tadi akan nggak bisa berbuat apa-apa. Karena yang kita tonton di film James Bond, kalau Mission Impossible sudah memasuki itu ya, bahwa AI ini bisa merekayasa sebuah bahkan ledakan nuklir di sana. Kita tahu bahwa orang jahat ini nggak tampil sebagai orang berwajah jahat. Ini bisa saja adalah orang-orang yang memang berusaha untuk memperkaya diri mereka. Dan nggak masalah dengan beberapa gelintir orang mati di Indonesia. Dan hal seperti ini sangat mungkin untuk direkayasa. Maka, terutama WA group. Begitu WA grup yang orang tua-tua tuh, kalau umurnya 50 tahun ke atas, apa sih masalah kalian? Kenapa tiap pagi harus ngirimin video-video? Tiap malam harus ngucapin selamat malam seperti itu. Ini harus benar-benar, kalau selamat malam nggak apa-apa ya. Kalau mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar ini harus dibatasi. Kasihan, udah tua, nyebarin begitu lagi. Tapi untuk beberapa influencer yang memang ditangkap itu, menurut Mas Dedarko, itu patut untuk dilakukan? Ya harus diadili dengan adil-adilnya dan benar-benar dilindungi. Kalau mereka ternyata memang ingin menyuarakan aspirasi mereka, silahkan. Tapi juga kita harus kasih tahu bahwa ya tadi itu mengajak membakar, mengajak anak-anak sekolah untuk demo, itu nggak benar. Dan ini harus benar dibicarakan dan dikomunikasikan. Terutama ini khusus buat Uda Hasan Nasbi ini. Komunikasi ini juga harus perlu disampaikan agar menjaga marwah presiden kita. Karena saya bersyukur bahwa Pak Prabowo ini masih dipercaya. Gak ada tuntutan turunkan presiden dan sebagainya. Masyarakat masih sangat menaruh kepercayaan. Dan saya harap beliau pun bisa mempergunakan kesempatan ini untuk tadi melakukan sesuatu yang akan membuat bangsa ini bangga, atau sebaliknya akan membuat kita semua bertanya-tanya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini akan bisa kita hentikan, kita cegah? Dan jika kalian ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang dampak yang bisa terjadi dari ini semua, coba pelajari bagaimana Donald Trump memenangi administrasi pertamanya dia dengan menggunakan data dari Cambridge Analytica yang dikumpulkan dari survei di Facebook untuk menyerang kompetitornya, Hillary Clinton saat itu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang terus bersabar dan mendukung pemerintah kita. Jangan merasa lelah dan takut dikatai buzzer. Karena sejatinya jika kalian nggak menerima uang apapun untuk menyebarkan berita tentang kedamaian, kerukunan, dan juga persatuan bangsa, kalian adalah orang-orang yang benar-benar Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.